Shalom saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam acara Manarema hari ini. Mari kita buka di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami kembali berjumpa dalam acara Manarema hari ini. Kami yakin dan percaya Manarema hari ini bisa menguatkan seluruh jemaat, sehingga Tuhan dalam perjalanan hidupnya mereka bisa tetap berharap kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan, bersandar sepenuhnya pada Tuhan, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Firman-Mu sanggup menghibur dan menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara sekalian, pada kesempatan ini saya ingin membawakan Manarema hari ini dengan tema hidup dalam ucapan syukur. Sekali lagi saya ulangi, tema kita hari ini adalah hidup dalam ucapan syukur. Saya teringat ucapan dari Nick Vujicic, seorang yang cacat secara fisik, di mana dia tidak mempunyai kedua lengan dan dia hanya punya kaki yang pendek, tidak punya tungkai. Ya, kaki yang pendek, hanya telapak kaki saja yang dia punya, tidak ada tungkainya. Tetapi Nick Vujicic menjadi motivator yang membangkitkan semangat dari semua orang-orang yang mendengarkan semua khotbah-khotbahnya maupun semua kesaksiannya. Bahkan dia juga menulis beberapa buku, saudara. Nah, ada satu ucapan Nick Vujicic yang sangat perlu kita dengarkan dan bisa menguatkan kita. Nah, ucapan ini adalah, I never met a bitter person who was thankful, or a thankful person who was bitter. Maksudnya adalah, saya tidak pernah menjumpai seorang yang pahit hati yang mengucap syukur, atau seorang yang mengucap syukur yang pahit hati. Nah, jadi saudara sekalian, dari ucapan dari Nick Vujicic ini menjelaskan bahwa orang yang pahit hati tidak mungkin bisa mengucap syukur. Demikian juga sebaliknya, orang yang mengucap syukur tidak bisa pahit hati. Jadi harus memilih salah satu, tidak bisa dua-duanya, karena keduanya bertentangan. Orang yang pahit hati dan orang yang mengucap syukur itu dua hal yang berlawanan, saudara. Dia juga mengatakan, in life you have two choices, bitter or better. Choose better, forget bitter. Itu maksudnya adalah, di dalam kehidupan saudara memiliki dua pilihan, pahit hati atau menjadi lebih baik. Pilihlah lebih baik, lupakan pahit hati. Ini suatu nasihat yang baik. Karena orang yang pahit hati tidak mungkin bisa mengucap syukur, tidak mungkin bahagia hidupnya. Ada orang yang pahit hati adalah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, saudara. Ya. Itu sebabnya kadang-kadang kita merasa bahwa kita tidak bahagia, tidak merasakan damai sejahtera, karena hati kita penuh dengan kepahitan. Apalagi kita kepahitan terhadap Tuhan, saudara. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Dikatakan bahwa kita harus mengucap syukur sebagai gaya hidup orang-orang percaya, gaya hidup orang-orang Kristen. Coba kita baca bersama-sama di dalam Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-7. Dikatakan demikian, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ada 4 gaya hidup yang harus saudara lakukan dalam kehidupan saudara di sini. Berakar di dalam Yesus. Yang kedua, dibangun di atas Yesus. Dan yang ketiga, bertambah teguh dalam iman. Dan yang keempat, hati berlimpah dengan syukur. Jadi mengucap syukur merupakan gaya hidup dari setiap orang percaya, dan itu diperintahkan oleh Alkitab. Nah, kita bisa mengucap syukur dengan berbagai macam hal.
Misalnya saja, ketika saudara ditolong oleh Tuhan, maka saudara bisa mengucap syukur. Contohnya, misalnya saudara di dalam Mazmur 28 ayat yang ke-7, di situ dikatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Jadi mengucap syukur karena kita mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Ya, itu wajar saudara. Ketika saudara ditolong oleh Tuhan, tentu hati saudara mengucap syukur kepada Tuhan. Juga ada orang yang mengucap syukur karena kebaikan Tuhan dan kasih setia Tuhan. Misalnya dalam Mazmur 118 ayat 29. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukur karena kebaikan Tuhan, bersyukur karena kasih setia daripada Tuhan. Kemudian juga ada orang yang mengucap syukur karena doa-doanya dijawab oleh Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan keselamatan kepada dia. Itu terdapat di dalam Mazmur 118 ayat 21. Aku bersyukur kepadamu, sebab engkau telah menjawab aku dan telah menjadi keselamatanku. Jadi bersyukur karena Tuhan sudah menjawab doa-doa kita. Bersyukur karena Tuhan sudah memberikan keselamatan kepada kita. Jadi itu sebabnya saudara, kita harus selalu mengucap syukur karena Tuhan itu begitu baik. Tuhan begitu menolong kita, mendengarkan doa-doa kita. Tuhan begitu baik bagi kita. Bahkan Efesus 5 ayat 20 katakan, ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Mengucap syukur di dalam segala sesuatu. Apa maksudnya? Baik itu keadaan yang baik, baik itu keadaan yang buruk, kita tetap harus bisa mengucap syukur. Saya percaya Tuhan tidak akan meninggalkan saudara dalam keadaan penderitaan. Pasti ada maksud-maksud Tuhan yang lebih baik dalam kehidupan saudara. Semua dikerjakan oleh Tuhan untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan saudara bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Saya percaya saudara, kalau kita punya gaya mengucap syukur, bukan saja hati kita penuh dengan sukacita damai sejahtera, tetapi juga kita akan bisa merasa bahagia, tidak akan merasa pahit hati. Kita bisa menikmati hidup dengan penuh dengan semangat saudara, merengkuh masa depan kita bersama dengan Tuhan dengan gaya mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu mengucap syukur karena sudah menyampaikan manarima hari ini. Biar seluruh jemaat meskipun dalam keadaan pandemi COVID-19 tetap bisa mengucap syukur, karena firman-Mu sudah memberikan perintah kepada kami Tuhan, supaya kami memiliki hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Kami tidak boleh Tuhan berputus asa, apalagi bersungut-sungut, karena kami tetap yakin dan percaya Tuhan tetap baik. Tuhan punya rencana yang heran. Masa depan bagi kami disediakan, masa depan yang penuh harapan. Masa depan kami sungguh-sungguh ada yang Tuhan sudah persiapkan bagi kami. Itu sebabnya kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.